Assalamualaikum Football United. Kali ini gua mau bahas soal press conference atau konferensi pers dari Ole Gunnar Solskjaer. Jadi Solskjaer ini kan berbicara kaitannya dengan pertandingan hari Sabtu besok antara Watford menghadapi Manchester United ya. Jadi gua mau translate sekalian bahas sedikit-sedikit. Langsung aja, pertama ini disinggung soal there is a lot being written, terlalu banyak yang ditulis dan dikatakan tentang Anda. Artinya ini wartawan menanyakan kepada Ole Gunnar Solskjaer ya tentang Anda ya akhir-akhir ini. Apakah Anda sempat berbicara dengan Ed Woodward maksudnya, atau ya seseorang lainnya di klub? Are you just getting on with the job basically? Apakah Anda tetap ya itu tadi ya bekerja di klub seperti itu lah kurang lebih. Lalu Ole Gunnar menjawab, yes of course ya tentu saja. Saya selalu ada kontak dan berkomunikasi dengan klub, dan ini sangat normal ya dan dilakukan setiap saat. Ini masa jeda internasional yang cukup lama. Tapi kita melakukan ini utilize to our benefit. Kita melakukannya untuk keuntungan dari pihak kita ya. Saya pikir begitu. The response from the players when they came in, respon dari pemain ketika mereka datang lagi itu sangat bagus dan kita siap untuk pertandingan menghadapi Watford. Lalu ditanyakan juga nih, do you feel as tough going back to Norway? Apakah Anda berpikir dengan kembali ke Norway, kan dia liburan nih balik ke Norwegia ya, Ole Gunnar. Apakah ini membantu untuk menjernihkan pikiran, karena ya memang kan sejauh ini itu cukup intens ya, cukup ketat, cukup intens lah untuk posisi Anda ini, terutama setelah pertandingan menghadapi Manchester City. Dan Ole Gunnar menjawab, istirahat internasional, jeda internasional itu selalu merupakan periode untuk refreshing dan untuk bekerja di hal yang lain. Saat ini kita to pull out of international. Jadi kita punya pemain-pemain yang memang ya itu tadi ya harus melakukan jeda internasional, ada yang liburan dan lain-lain, ada yang rehab juga kan. Beberapa pemain pulang kampung untuk mengunjungi keluarga mereka. The same every time when we come in a week before dan ya itu tadi pemain sudah datang lagi kurang lebih demikian, dan semuanya ini cerah dan siap. I've got to say, ya ini saya bisa bilang ini adalah minggu yang bagus sebenarnya. Kita punya waktu untuk bekerja dengan atau lebih orang dalam beberapa hal. Jadi artinya memang ya ada kelebihan, ada juga kekurangan. Karena kan dari sisi orang, karena kan memang ada ketika pemain itu sudah balik kan belum semuanya balik nih, masih ada yang international break. Begitu pun juga dengan sebaliknya ya. Jadi kurang lebih demikian tanggapan Ole Gunnar tentang kaitannya dengan liburan yang dilakukan atau diberikan oleh Gunnar, bukan cuma untuk dirinya dia sendiri, tapi juga untuk tim. Kurang lebih ya dia menganggap bahwa ini sesuatu memang, dan hasilnya pun juga terlihat so far dari latihan kemarin ini bagus ya. Ada pertanyaan lagi, bolehkah saya menanyakan tentang Jesse Lingard? Dilaporkan pagi ini tentang itu tadi ya, diskusi kontrak yang gagal, dan dia sepertinya ingin untuk pergi di bulan Januari dengan peminjaman. Bagaimana tanggapan atau bisakah diberikan klarifikasinya? Ole Gunnar mengatakan Jesse Lingard berlatih cukup keras, cukup bagus, dan dia siap dan tersedia untuk pertandingan besok menghadapi Watford. Dia tentu saja kecewa, dia tidak mempunyai waktu bermain yang banyak, tentu saja. Dan in regard to the kontrak situasi dan tentang pembicaraan tentang kontrak, I've not been in them very very close. Saya tidak bersama mereka dengan dekat. Buat saya, Jesse itu tetap merupakan salah satu bagian penting dari klub, bagian besar, bagian penting bagi klub.
dia memberikan energi kepada tim ini, pada grup ini setiap hari. Jadi kalau gua ngelihat di sini tanggapannya Ole Gunnar normatif ya, atau normal-normal saja. Dan gue yakin sih ini dia bener ya kalau di soal masalah pembicaraan kontrak. Karena kan sekarang hal-hal seperti ini nih sudah ada John Murtough ya kan. Dimana sebelumnya lebih banyak Ed Woodward yang langsung berkaitan dengan pemain urusan kontrak. Kali ini ya Ole Gunnar sudah tidak lagi terlibat langsung terhadap hal-hal sedemikian. Kalau yang gue baca dari job deskripsinya kurang lebih demikian sih. Dan mungkin pesannya bisa jadi memang sama. Artinya, dan gue berpikir sih memang betul. Ya Jesse Lingard dianggap punya peran penting dalam tim, sekalipun dia tidak sering dimainkan atau jarang dimainkan. Karena lebih untuk menjaga kedalaman squad, ya kan. Dan tentu saja sih kalau seandainya Jesse Lingard lepas, ya tentu saja harus ada yang datang untuk menggantikan. Kalau gue mengartikannya omongan Ole Gunnar kurang lebih ke arah sana ya. Ada tambahan lagi nih yang mengenai tentang ya menit bermainnya yang cukup sedikit. Can you understand why he may be, ya apakah Anda bisa mengerti kalau dia ini frustasi? Ole Gunnar ditanyakan seperti itu tentang kaitannya dengan Jesse Lingard, dan Ole Gunnar mengatakan ya setiap pemain pasti ingin bermain sebanyak mungkin. Dan ini adalah hal tentang Jesse dan juga pemain-pemain lain yang saya ada gitu, yang bersama saya, dan Anda tahu mereka bekerja sangat keras. You cannot fault their attitude. Anda tidak bisa menyalahkan attitude mereka, dan ketika mereka siap, and when they are called upon, when they are playing, ya mereka akan dipanggil untuk bermain. Jesse done well and his play for. Jesse melakukan hal dengan bagus dan dia bermain untuk kita. He knows, dia tahu with all the games yang coming up, ya dengan dia tahu dengan jadwal yang ke depan ini, dia akan punya peran di pertandingan-pertandingan tersebut. Kalau gue sih berpikir ya memang betul seperti gue selalu bilang ya, di bulan November, bulan Desember, nanti juga Januari, jadwal itu kan semakin ketat, rotasi itu tidak terhindarkan. Kalau seandainya Jesse Lingard masih di sini, ya dia pasti akan punya menit bermain. Itu gue berpikir memang seperti itu, paling tidak di bulan Desember ini lah. Tapi apakah menitnya bermain banyak atau sedikit, itu kan belum tentu bisa dipastikan. Dan bagaimana dengan pengharapan dari seorang Jesse Lingard sendiri? Mungkin dia ingin bermain lebih banyak lagi atau seperti apa. Jadi apakah ada titik temu di situ? Nah itu tanda tanyanya sih. Oke, yang lainnya, you were saying their how tough last for. Ya, Anda mengatakan bagaimana toughnya, kerasnya ya. Ya, selama international break ini. With that in mind, dengan memperhatikan hal tersebut, bagaimana penting nih pertandingan menghadapi Watford to set right to now ya, dan juga untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ole Gunnar mengatakan tentu saja kami tahu dengan performa yang kurang baik, kita menempatkan diri kita under pressure, dalam tekanan. But that pressure should be adjusted. Tapi tekanan tersebut harusnya dinikmatin, kurang lebih demikian. It should be something that itu harusnya menjadi sesuatu yang membuat kita itu menjadi tim yang lebih bagus lagi. Makes every player perform, membuat performa pemain lebih bagus lagi. Dan we've had, ya kurang lebih gue langsung artikan aja ya, atau gue simpulkan kurang lebih Ole Gunnar ini menyebut tentang performa away Manchester United yang cukup bagus terlepas dari kekalahan menghadapi Leicester. Dan dari situ gue mengartikan bahwasanya Ole Gunnar cukup optimis tentang pertandingan menghadapi Watford, karena ini kan akan jadi pertandingan away. Dan again, performa Manchester United sejauh ini ketika mereka bermain away itu cukup baik ya, sangat bagus, kecuali ketika kalah menghadapi Leicester. Ya, gue setuju, memang betul penampilan away itu memang bagus. Cuman permasalahannya adalah akhir-akhir ini penampilan dari Manchester United ini cenderung agak menurun. Walaupun ketika kita tandang terakhir kali di Liga Inggris, itu adalah kita di London ya, menghadapi Tottenham Hotspur, kita berhasil menang dengan skor yang cukup telak bahkan ya.
penampilan yang juga cukup bagus. Apakah ini akan bisa berulang menghadapi Watford? Ya, patut kita saksikan. Pertanyaan yang lain, wah ini cukup banyak, tapi gue akan langsung aja ke 2 pertanyaan terakhir ya. Karena ya langsung aja ke 2 pertanyaan terakhir nih. There have been so many, ya banyak sekali rumor tentang, karena menurut gue 2 pertanyaan terakhir ini juga cukup penting ya. Ada banyak rumor tentang masa depan Anda di minggu-minggu terakhir ini. Beberapa mengatakan bahwasannya waktu Anda ini akan segera berakhir. Bagaimana Anda how do you feel ya? Bagaimana, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa aman dengan situasi ini? Apakah Anda merasa pemain-pemain dan juga manajemen dan ya orang-orang lain ini menarik Anda ke suatu arah yang sama? Dia jawab ya. Pemain, staff, diri saya sendiri dan klub, kita semua bekerja menuju satu tujuan, yaitu adalah untuk improve atau ya memperbaiki dan juga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Fans masih menyupport tim dan juga klub. Mereka ada di belakang tim dalam masa membangun ini, tentu saja. Anda tahu ketika kita kalah di sebuah pertandingan, kita selalu kecewa dan merasa under pressure, di bawah tekanan. Kita selalu berkomunikasi dengan baik, secara jujur dan juga terbuka, seperti yang kita lakukan. It's one game now, dan ini sekarang adalah satu pertandingan yang sangat penting. But it's also what comes, dan apa yang terjadi setelahnya. We are all refreshed, kita semua sudah refresh ya kan. Minggu ini sangat baik di dalam training dan kita siap untuk besok. Ya, kurang lebih kalau dari yang gue tangkap dari omongan ini adalah memang betul sekarang ini lagi masa sulit, masa under pressure, tapi dari yang Ole katakan, baik itu tim manajemen, tim kepelatihan, pemain, bahkan supporter, ini sekarang semua bergerak menuju ke satu tujuan, yaitu adalah perbaikan dan juga mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita lihat bagaimana menghadapi Watford. Pertanyaan terakhir, I assume you have some time. Saya berasumsi Anda memiliki waktu untuk refleksi setelah hasil yang buruk. Apa yang menurut Anda yang has gone wrong? Apa menurut Anda yang sesuatu yang salah? Dan apa yang akan berubah di pertandingan mendatang? Dan apa yang membuat Anda itu percaya diri, you can get it back, Anda bisa memperbaiki itu atau mengembalikan performa, ya keadaan jadi lebih baik. Jawabannya adalah we've been to, ya kita sudah pernah dalam periode seperti ini sebelumnya. Penampilan away kita harusnya memberikan kita percaya diri, ya seperti yang kita telah lakukan. Kita mempunyai 30 pertandingan away dan kita cuma kalah sekali. Musim lalu kita juga memperbaiki hal itu, lalu kita memiliki 20 pertandingan dan di 20 pertandingan itu kita cuma kalah sekali. Dan itu hal yang harus kita lakukan kembali, kurang lebih demikian ya. Kalau gue simpulkan sih, dan memang betul. Musim lalu pun kita juga sempat ada di masa-masa seperti ini ya, masa-masa sulit, masa-masa kita tertinggal, dan itu terjadi juga di awal-awal kompetisi. Tapi setelahnya memang betul, kita sempat meraih hasil yang sangat luar biasa, menurut gue cukup bagus ya. Dalam beberapa pertandingan berturut-turut kita tidak pernah kalah ya, atau kalahnya mungkin cuma sekali atau 2 kali dengan pertandingan yang cukup banyak. Dan akhirnya pun kita berhasil meraih posisi runner up. Dan hal inilah menurut gua yang harus dilakukan oleh tim dan juga oleh Gunnar ya, bagaimana bisa membalikkan keadaan ini. Karena seperti yang gua bilang sebelumnya, tugas manajer itu bukan saja membuat tim itu selalu ada di track kemenangan atau track positif lah katakanlah. Tapi juga ketika tim ini memperoleh hasil-hasil buruk, pelatih itu bisa membalikkan keadaan itu menjadi kembali lagi ke track yang positif.
Jadi ada 2 kurang lebih ya kalau menurut gua. Dan ini sekarang yang harus dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer, poin nomor 2 tadi itu. Kita memang betul sedang dalam keadaan yang tidak bagus, tapi bagaimana peran manajer dan juga staf kepelatihan ini mampu membalikkan itu semua. Karena bukan tidak mungkin, kalau tidak bisa membalikkan maka mereka yang akan dibalikkan. Kurang lebih demikian, bahas ringan ini, ngobrol ringan aja soal konferensi pers dari Ole Gunnar Solskjaer terkait pertandingan menghadapi Watford besok. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.